Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farska Aji, saya dari kelas A semester 2. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dengan adanya saya di sini, ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Nur Salam SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda, setelah terbentuknya, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van op Husen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan yaitu EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa terhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia, dan hal itu pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei tahun 1926, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tua di Palembang, bahkan Prasasti Karamrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri banyak yang sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia. Salah satunya Arifin, tahun 2008 halaman 12. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. 1. Lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas atau jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia telah melalui sejarah yang cukup teramat panjang.
Melalui kilas balik sejarah yang telah dipaparkan di atas, dapat dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena melalui proses yang unik. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda. Dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia KBI pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. 2. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan dalam Pasal 36 UUD tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia segala bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Adapun pergantian ejaan dari ejaan Van Ophusen dari masa jajahan Belanda menjadi ejaan Suwandi karena dianggap lebih menunjang rasa nasionalisme yang tinggi. 3. Bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada. Hal ini dicanangkan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional ke-11 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Khususnya pada pasal 44 ayat 1, salah satu bukti dari tindak lanjut untuk fase ini adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Mungkin itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.